Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Jadi kalau yang kemarin eh, kita sudah belajar tentang hakikat ilmu IPA. Hari ini kita akan mendalam terkait dengan ilmu IPA, tapi khususnya di fisika ya. Jadi fisikal dulu. Oke, tapi sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Oke anak-anak, sudah siap ya menerima pembelajaran hari ini? Ada yang tidak masuk mungkin? Tertarik? Oke, terima kasih informasinya sudah masuk semua ya. Semoga sehat selalu meskipun pandemi COVID, kita harus tetap belajar, semangat belajar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang fisika, khususnya ini gerak lurus ya. Kalau ditanya tentang gerak lurus, ada dua kata, gerak dan lurus. Yang pertama katanya gerak. Kalau ditanya apakah kita pernah bergerak? Jelas ya. Karena manusia atau makhluk hidup lainnya juga pernah bergerak. Karena salah satu cirinya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Di biologi ada gerak tumbuhan, ada gerak pada hewan. Tapi kalau di fisika lebih bagaimana gerak yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita lebih mendalam tentang gerak lurus ya, gerak lurus artinya ya lintasannya lurus. Jadi gerak lurus berarti bergerak di lintasannya lurus ya. Itu ya anak-anak, jadi sudah tahu gambarannya dan sudah tahu apa itu gerak. Sebelum kita lebih dalam ya harus tahu dulu. Sebelum kita mengenali seseorang ya kita harus dulu dia siapa, kenalan dulu. Ini adalah materi pendahuluan terkait dengan gerak. Kalau kita sebelum belajar tentang materi gerak lurus, maka perlu apa saja besaran-besaran fisika yang akan kita pelajari dan sering ditanyakan pada kompetensi dasar ini. Yang pertama adalah jarak dan perpindahan, yang kedua kelajuan dan kecepatan, yang ketiga adalah percepatan. Beda ya anak-anak, jarak dan perpindahan, beda juga kelajuan dan kecepatan. Pada hakikatnya, suatu posisi di breakdown diturunkan menjadi kecepatan. Kecepatan di breakdown menjadi percepatan. Jarak dan perpindahan itu berbeda. Apa bedanya, Pak? Ada yang tahu nggak di sini? Irfan tahu? Ada yang bisa jawab? Berbeda ya, nak? Umpamanya saya kasih contoh. Saya bergerak dari titik A ke titik B 10 meter. Kemudian saya berbalik arah ke titik C sejauh 6 meter. Kalau dari sini, maka jarak saya adalah 16 meter. Tapi perpindahan saya cuma 4 meter. Jadi jarak itu adalah total lintasan yang kita tempuh. Tapi kalau perpindahan adalah jarak titik awal kita ke titik akhir kita. Itu adalah bedanya jarak dan perpindahan. Sedangkan kelajuan dan kecepatan ini juga dipengaruhi oleh jarak dan perpindahan. Jarak itu ingat ya, jarak itu besaran skalar anak. Sedangkan perpindahan itu besaran vektor. Jadi arahnya mempengaruhi. Ya, kita kan sebelumnya sudah belajar tentang besaran-besaran fisika. Jadi kalau kelajuan, maka jarak dibagi waktu. Kalau kecepatan, perpindahan dibagi waktu. Percepatan apa, Pak? Percepatan ada karena suatu perubahan kecepatan. Jadi kalau kecepatannya konstan, Pak, ya nggak bisa. Nggak punya percepatan. Bisa dipahami ya?
Paham? Oke. Sekarang kita lihat. Tak kasih contoh lagi. Kalau saya berlari mengelilingi suatu lapangan dengan jari-jari R namanya. Saya berlari 2 putaran penuh selama 1 menit. Berapa kelajuan saya? Berapa kecepatan saya? Berbeda, anak. Kalau kelajuan maka ya kamu harus nyari total lintasan yang setempuh. Nanti sama dengan apa? Keliling lingkaran. 2 PR dikalikan 2, 4 PR. Dibagi waktu total yang sudah saya tempuh. Tapi kalau kecepatan, apakah saya dikatakan berpindah enggak? 2 putaran penuh, berarti titik awal dan titik akhir saya itu sama. Berarti saya tidak berpindah. Meskipun saya capek mengeluarkan banyak energi, tapi saya tidak berpindah. Sehingga kecepatannya 0. Jadi harus tahu ya, bedanya kelajuan dan kecepatan. Kalau percepatan itu ada karena perubahan kecepatan. Paham ya Irfan? Irfan bingung terus ini ya. Harus tahu. Percepatan ada karena perubahan kecepatan. Jadi kalau kita mengalami perubahan kecepatan ya pasti punya percepatan. Ya kalau kita lari konstan diem aja, tak punya percepatan. Stagnan di situ. Tapi kalau kita percepatan pasti punya percepatan. Dan juga ada istilahnya perlambatan nanti, gitu ya. Kalau kita ngerem itu namanya perlambatan. Ya, mobil ini bergerak lurus ya. Nah, coba sekarang deskripsikan dari sebelum kita ke slide sebelumnya. Nah, coba ini tadi yang kita pelajari ditulis di buku tugas. Oke. Oke, berikutnya akan saya mulai lebih dalam lagi yaitu tentang gerak lurus beraturan ya. Gerak lurus beraturan. Jadi ciri utama dari gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus ada 2 ya, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan. Cirinya adalah kecepatannya konstan. Kalau konstan berarti apakah punya percepatan? Jelas ya, jawabannya tidak atau 0. Karena tidak berubah kecepatannya, konstan. Sehingga secara matematis hubungan jarak kecepatan dan waktu dalam geometri adalah SV kalikan T ya. S-nya adalah jarak, V-nya kecepatan, T-nya waktu. Ada yang tahu bagaimana bentuk hubungan jarak dengan waktu, kecepatan dengan waktu, maupun jarak dengan kecepatan dengan bentuk grafik? Silakan buktikan dengan teknologi yang bisa membantu kalian membuat grafik dari data percobaan kamu. Apa yang bisa nanti ya? Coba asah ya untuk computational thinking skill kalian. Apa yang bisa kalian gunakan atau dengan teknologi apa yang bisa kalian untuk menjawab pertanyaan data. Bisa menjawab slide berikutnya kita harus tahu berpikir komputasi. Jadi coba nanti akan saya kirim ya video yang berikutnya. Jadi tak kirim video nanti di LMS kita. Kalian pelajari dari video itu apa yang akan kalian dapat juga dicatat dan kalian harus mencoba sesuai video yang saya berikan. Peserta Ini ya, coba dengarkan sebentar. Sudah kelihatan di layar ya, yang bisa kalian lakukan. Ini nanti adalah video yang bisa kalian lihat. Ini saya kirim di LMS. Oke, terima kasih ya anak-anak karena waktu kita akan segera berakhir sehingga kita cukupkan sampai di sini. Berikutnya kita akan belajar tentang GLDP. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita ada yang masih belum paham ya? Ada yang sudah paham? Oke, terima kasih kalau sudah paham. Ada yang tanyakan? Oh, nggak ada. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.